Alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian kita, semoga Allah meridai apa yang menjadi kegiatan kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah mata Allah, melanjutkan pembacaan kitab Sulamut Taufiq ila Muhabbatillahi ala Tahqiq sampai kepada makna syahadatis tsaniyah. Masih di bab usuluddin, pokok-pokok agama, menjelaskan tentang makna dua kalimat syahadat. Yang lalu telah dijelaskan makna kalimat syahadat yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sekarang penjelasan dari makna kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Makna syahadat tsaniyah, kandungan kalimat syahadat yang kedua. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi atau aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah atau Rasulullah. Ini kan makna secara lughahnya ya, makna secara bahasanya. Kandungan dari wa asyhadu anna atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sendiri apa? Ini dijelaskan oleh beliau. Ketika kita melafalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya adalah anta'lama, kamu sudah harus tahu. Setelah tahu, wa ta'taqida, kamu harus meyakini apa yang menjadi pengetahuan kamu itu. Jadi tahu dan meyakini, wa tusaddiqa, dan membenarkan, wa tu'mina, dan meyakini. Ya, jadi levelnya 4 ini ya. Ilm, ma'rifah, i'tiqad, keyakinan, tasdiq, membenarkan, dan iman. Lalu kemudian mengimani. Enggak cuma tahu, tapi harus mengimani. Ahlul kitab pun tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah. Paham mereka, tahu. Kenapa? Karena emang nu'utu Rasulullah SAW wujuda fi kitabihim. Tanda-tanda Rasulullah itu ada di kitab-kitab mereka. Tahu mereka, oh iya ini Nabi terakhir yang dijanjikan. Tapi kan mereka berhenti di level sini, sekedar tahu aja, nggak dilanjutkan dengan meyakini, membenarkan, dan mengimani. Bukti bahwa mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah apa? Yang lanjutan ayatnya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Jadi mereka itu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mengenali anak-anaknya. Jadi nggak ada keraguan sedikit pun, nggak ada ya. Jadi kenal benar, kayak kita kenal anak kita, nggak mungkin kan bertukar ya sama anak orang. Nah ini. Jadi kata beliau, kita harus tahu, meyakini, membenarkan, lalu kemudian mengimani. Mengimani apa? Anna sayyidana, bahwa sesungguhnya sayyid kita, panutan kita, wa nabiyana, dan nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, putra Abdul Manaf al-Qurashi, yang sukunya adalah suku Quraisy ya, bangsanya bangsa Quraisy. Sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wa rasuluhu, bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau ini hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasuluhu ay nabiyuhu wa rasuluhu. Beliau menjelaskan tentang nabi dan rasul, dan apa yang menjadi perbedaan di antara mereka.
Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul ini sudah masyhur ya, sudah masyhur, sudah tahu semua, tapi kita baca nggak apa-apa. Jadi فالنبي الرسول هو من نزل عليه وحي النبوة وخص بتشريع جديد أي حكم جديد في الفروع كالطهارة والصلاة. Jadi setiap Rasul itu Nabi, tapi nggak setiap Nabi Rasul. Ya. Adapun Nabi yang Rasul, ya, Nabi plus Rasul gitu, mereka adalah yang mendapat wahyu nubuwah, yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mendapat syariat yang baru atau hukum yang baru dalam cabang ya, dalam urusan kehidupan sehari-hari yang kaitan dengan syariat, bukan akidah. Seperti hukum thaharah, hukum salat ya. Ini Rasul. Adapun Nabi wan nabiyyu ghairu rasuli huwa man nazala alaihi wahyu nubuwati duna yakhussa bi syar'in jadid bal yasba'u fil furu'i syar'a rasulin sabaqahu wa yad'u ilaihi. Iya. Tapi kalau nabi saja, enggak rasul ya, nabi aja. Tapi bukan rasul, beliau sama juga dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mendapat kekhususan syariat yang baru. Tidak mendapatkan syariat baru secara khusus. Akan tapi beliau mengikuti dalam cabang itu syariat Rasul yang terdahulu, dan beliau mengajak manusia untuk mengikuti syariat itu gitu ya. Jadi nggak punya syariat baru. Tapi semuanya sepakat bahwa baik Nabi maupun Rasul la yakunu illa basyara. Baik Nabi maupun Rasul itu semuanya adalah manusia, zakara laki-laki, hurra merdeka, syarifan nasab, semuanya berasal dari keturunan orang mulia. Mubarra'an minal munaffirat, semuanya terbebas dari hal-hal yang sekiranya membuat orang itu jijik untuk mendekati, munaffirat ya. Itu sepakat semuanya, baik Nabi maupun Rasul syaratnya seperti itu. Manusia laki-laki merdeka, berasal dari nasab yang mulia dan terbebas dari hal-hal yang menjijikkan, munaffirat ya. Nah, ini perbedaan antara Rasul dan Nabi. Berhubungan dengan Rasulullah SAW, kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW Abdullah wa Rasuluhu ila jamil khalq. Ini bedanya dengan Rasul-Rasul terdahulu. Bahwa Nabi Muhammad SAW harus diyakini risalahnya itu ammah. Risalahnya itu untuk seluruh makhluk. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya, kata Allah. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia, illa kafatan linnas. Tapi ya nggak cuma manusia, karena beliau juga diutus kepada jin ya, diutus kepada jin. Makanya jin juga mukallaf kan, sebagaimana manusia. Wulida di Makkah, harus yakin bahwa Rasulullah SAW Nabi Muhammad itu lahirnya di Makkah, dilahirkan di Makkah. Wa bu'itsa biha, dan diutus juga di Makkah. Wa hajara ilal Madinati wa dufina fiha. Dalam fase dakwahnya beliau hijrah ke Madinah, lalu kemudian tinggal di sana, wafat di sana dan dimakamkan di sana. Ini harus diyakini, Pak. Ini keyakinan, ini akidah. Jadi nanti nggak usah lagi nerima kalau ada versi-versi misalkan makam Nabi Muhammad ada di mana, ya, ada di Tisau misalkan, ya. Nggak ada. Atau misalkan Rasulullah SAW pernah diutus kemana gitu ya di Indonesia, enggak. Rasulullah maksudnya ya, Nabi Muhammad enggak. Jadi ini bagian dari keyakinan juga. Ya, walaupun mungkin kita pikir ini sejarah saja ya, ya kan sekilas kan kayak sejarah ya. Rasulullah itu lahir di Makkah, ya, lalu kemudian diutus di Makkah, hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah dan dikuburkan dimakamkan di Madinah. Dengan sekilas kayak sejarah, tapi sebenarnya ini akidah. Kalau ada informasi menyalahi ini, nggak usah diyakini sudah, nggak usah diterima. Wa nahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Dan juga harus yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar, pasti jujur fi jami'i ma akhbara bihi, dalam semua urusan perkara yang pernah beliau kabarkan kepada kita. Sudah, pokoknya kalau memang ini sahih dari Rasulullah SAW, yakini aja udah. Nggak usah main akal dulu, ya, mainnya iman dulu.
Qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wafa ahlahu. Nah, ini makanya kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendapat gelar As-Siddiq, ya, orang yang membenarkan, ya, karena sikap beliau, karena karakter beliau. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah nggak mikir lagi, yakin, ya. Nah, ini kan dapat gelar kayak gini ketika orang Quraisy, orang kafir mencoba untuk membuat beliau ragu ketika Rasulullah SAW mengisahkan, menceritakan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Kan banyak yang murtad lagi, ya, banyak yang nggak percaya karena emang nggak masuk akal. Gimana ke Palestina lalu kemudian ke Mekah lagi cuma dalam waktu sebentar, ya, padahal kebiasaan mereka 2 bulan ya, naik onta. Nah, orang Quraisy mencoba untuk membuat Abu Bakar Siddiq ragu, tapi kata beliau, kalau yang berkata itu ya Muhammad, ya percaya deh. Beliau udah nggak pakai logika lagi, Pak. Pakai iman dulu, baru pakai akal gitu ya. Nah, makanya wajib yakin bahwa semua apa yang dikabarkan Rasulullah SAW itu pasti benar. Wa minhu, dan di antara yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah as-sam'iyat. As-sam'iyat ini perkara-perkara yang tidak bisa kita ketahui kecuali melalui kabar langit, ya, baik Al-Quran maupun Sunnah. Ya, sebenarnya hadis juga kan, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya, hadis itu juga kan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nggak pernah berbicara sesuai nafsunya, tapi semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hal-hal gaib yang tidak kita ketahui kecuali melalui kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah Subhanahu wa taala. As-sam'iyat, makanya dibilang sam'iyat. Jadi yang hanya kita dengar, ya, belum kita lihat. Belum pernah kita lihat, ya, surga, neraka. Enggak pernah kita lihat. Malaikat enggak pernah kita lihat gitu, ya. Apalagi nanti misalkan azab kubur, nikmat kubur, mahsyar, bangkit dari kubur, mizan, ya, timbangan amal, sirat, pokoknya perkara-perkara yang akan datang nanti setelah terjadi kiamat. Itu kan semua sam'iyat, ya. Kita baru dengar aja. Tapi karena dengarnya dari Rasulullah SAW, ya sudah, mau nggak mau kita perlu yakin, harus beriman. Karena beliau nggak pernah bohong, ya. Beliau nggak pernah bohong. Wa minhu as-sam'iyatul lati la tu'rafu bi mujarradil aql, ya. Di antara yang wajib kita yakini, apa yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah hal-hal yang tidak bisa kita ketahui hanya dengan akal. Jadi memang harus ada informasi langsung dari Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelahnya beliau menjelaskan faslun bima yajibul imanu bihi minas sam'iyat. Jadi harus kita yakini dari perkara-perkara yang sifatnya metafisik, ya, yang nggak bisa kita nalar dengan indera kita. Belum kita lihat, tapi sudah kita dengar, ya, tapi belum pernah kita lihat. Famin dzalika adzabul qabr. Di antara sam'iyat yang harus diyakini adalah adanya nanti azab kubur, wa na'imuhu, dan nikmat kubur, ya. Nanti orang itu ketika dikubur, ya, ada azab kubur, ada nikmat kubur, tergantung amalnya. Sebelum surga ini, ya, sebelum surga atau neraka. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa azab kubur itu ada, sebagaimana nikmat kubur juga ada. Memang ada sebagian kelompok golongan yang menafikan azab kubur, di antaranya Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah itu masyhur, terkenal pendapat mereka, di antaranya adalah keyakinan mereka yang menafikan azab kubur, ya. Walaupun sebagian referensi kayak Syarhul Kabir, ya, al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Dr. Sa'id Faudah, itu beliau menukil dari kalamnya Abdul Jabbar, Qadhi Abdul Jabbar. Katanya nggak semua Mu'tazilah, tidak semua Mu'tazilah menafikan azab kubur, hanya ada satu orang bahkan kata Qadhi Abdul Jabbar, cuma siapa, Dirar atau siapa namanya itu, ya, yang menafikan azab kubur. Tapi masyhur, ya, masyhur di kalangan kita bahwa di antara kelompok golongan yang menafikan azab kubur adalah Mu'tazilah.
Iya. Termasuk azab kubur nanti diperlihatkan apa yang akan menjadi tempat dia di neraka. Wudu wa asyiyah, pagi dan sore, rutin tuh. Jadi calon penghuni neraka sebelum masuk udah diintimidasi, Pak. Masya Allah ya. Diintimidasi sudah. Ini tempatnya itu loh di neraka antar tuh. Nauzubillah ya. Oh, pas dilihat, Masya Allah, ada Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun gitu. Nggak tahu DPR ada apa enggak itu. Mudah-mudahan nggak ada. Diperlihatkan, sama juga. Calon penghuni surga, itu diperlihatkan. Ya, diperlihatkan tempat dia nanti di surga. Wudu wa asyiyah, pagi dan sore. Jadi walaupun belum masuk ya minimal menikmati ya pemandangan gitu. Itu termasuk nikmat itu. Lalu kemudian wasu'alul malakaini munkarin wa nakir. Termasuk yang sejak ini adalah nanti akan ada pertanyaan dari dua malaikat yang bernama munkar wa nakir ya. Jadi nanti ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Alhamdulillah kan udah dapat bocoran ya. Masa nggak bisa jawab? Nggak bisa jawab ya. Nah ini namanya munkar wa nakir ya. Munkar wa nakir. Wal ba'ats, kebangkitan. Nah ini juga harus diyakini. Huwa khurujul mauta minal qubur allati tashaqqu anha ba'da i'adatil ajsad allati akala turabu kama kanat. Jadi ba'ats itu hari kebangkitan ya. Ini kan salah satu yang diingkari oleh kafir Quraisy ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka mengingkari ini ya. Walaupun nanti ya baru engah begitu udah dibangkitkan. Makanya di surat Yasin ada ayat yang bunyinya qaulu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa mursalun. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Ini yang dijanjikan oleh Allah atau Ar-Rahman wa sadaqal mursalun, dan benar apa yang disampaikan oleh para rasul. Nah, jadi ba'ats itu khurujul mauta, keluarnya orang-orang yang sudah meninggal dari kubur yang terbelah untuk mereka. Setelah dikembalikan jasad yang hancur dimakan tanah. Nah, tadi dikembalikan lagi jasadnya, lalu kemudian dibangkitkan lagi ya. Wa ba'da wadil arwahi ilaiha wa hiyaha ya. Jadi udah kayak gini. Jasadnya dikembalikan lagi, rohnya dikembalikan lagi, dihidupkan lagi, baru nanti dibangkitkan ya. Ya ini khusus, maksudnya ada ungkapan setelah jasadnya dikembalikan lagi yang hancur. Tapi nggak semua orang hancur jasadnya nanti ya. Karena nanti para anbiya, para syuhada dan sebagian aulia jasad mereka utuh ya. Kalau para nabi ya utuh jasadnya, atau syuhada misalkan utuh jasadnya nanti. Karena tanah juga nggak berani makan mereka ya. Takut kualat ya. Nah, kalau kita mah jangan tanah, cacing nggak doyan ya. Nah, ini ba'ats. Wal hasyr huwa ibaratun an sawqil ajsadi ila al-mawqif wa ghayrihi min mawadin al-akhirah ba'da ihya'iha wa 'id ruhi ilaiha. Wa qila yashmulu jam'al ajsad wa ihya'iha. Jadi hasyr itu pengumpulan. Nah, jadi prosesnya setelah dibangkitkan dikumpulkan. Ya, dikumpulin nanti kepada masyar untuk didiamkan di sana ya. Nanti digiring lagi untuk dihisab, digiring lagi untuk nyebrang sirat. Itu namanya hasyar, pengumpulan orang-orang yang atau pengumpulan manusia secara umum semuanya ya, hasyar. Wal qiyamah, dan juga harus yakin akan adanya hari kiamat, atau kiamat juga diartikan sebagai akhirah. Akhirah berarti fase atau zaman ya, masa setelah barzakh. Jadi kan kalau sekarang ini kita di alam dunia, nanti begitu mati dikubur namanya alam barzakh. Barzakh itu kan pemisah antara dunia dengan akhirat. Nah, begitu ditiup sangkakala yang kedua yaitu ba'ats, baru masuk fase akhirat, atau sebagian mengatakan kiamat. Makanya di sini beliau mengartikan al-qiyamah awaluha al-ba'ats. Jadi fase kiamat itu atau akhirah awalnya dari kebangkitan dan seterusnya ya. Nah, dan wa tamtaddu ila istiqrari ahli jannati fil jannah wa ahli nari fil nar. Nah, dan ini
berlanjut sampai nanti penghuni neraka masuk neraka dan penghuni surga masuk ke surga. Ini disebut kiamat ya menurut beliau. Wal hisab, harus yakin juga nanti adanya hisab. Apa itu hisab? Ardu amal ibad alaihim wa ilamuhum biha. Jadi penampakan amal manusia kepada mereka, juga pelaporan lah. Dilaporin lagi ke kita, inilah amalan itu. Dan apa yang akan menjadi konsekuensinya? Ayat terserah Allah sudah ya, terserah Allah sudah. Dan ini setelah semuanya memegang kitabnya masing-masing. Jadi hisab itu waktunya setelah semua menerima kitab masing-masing. Tapi ya dari cara penerima kitab juga udah ketahuan ya. Menerima dengan tangan kanan ya, wah ini tanda baik. Ya, kalau menerima dengan tangan kiri atau dari belakang, nah ini udah indikasi sudah. Wa man nuqisha fi hisabi 'udzib. Juga termasuk apa yang menjadi indikator dari akan diazabnya seorang hamba ketika dia mendapat munaqasyah. Munaqasyah itu ya pertanyaan ya, ketika dihisab itu ditanya. Itu tanda sudah. Tanda bahwa dia akan diazab. Kalau dia bakal selamat ya cuma ditampakkan saja. Inilah melinteh. Hari ini melakukan ini dan seterusnya. Enggak ditanya. Kalau ditanya, wah udah, itu tanda-tanda itu. Jadi kalau ketika dihisab ditanya, uzib, itu tanda bahwa dia bakal diazab. Wathawab wahwal jazaa'u alladhi yujazihi. Wahwal jazaa'u alladhi yujazihu al-mu'minu fil akhirah mimma yasurruhu. Ya selain juga nanti ada pahala ya, yaitu balasan dari Allah SWT yang membahagiakan orang yang beriman. Wal azab sama juga harus yakin adanya azab. Wal mizan, yakin juga harus yakin adanya, harus meyakini bahwa mizan itu ada. Mizan itu ya timbangan yang akan menimbang amal kita. Wan nar, api ya neraka. Wasirat, sirat ini jisrun mamdudun ala dhahri jahannam. Harus yakin bahwa nanti di akhirat ada sirat ya. Jisrun aridun amlas. Wa qila huwa daqiqun fi haqqi qaumin wa aridun fi haqqin akharin. Ma'ana wahidun fi nafsihi. Ada yang bilang kayak biasa jembatan lebar gitu ya, tapi memang licin, amlas. Tapi yang sering kita dengar kan lebih kecil dari rambut ya. Kata beliau ya memang kok ada kemungkinan seperti itu. Ya tergantung amalnya. Buat sebagian orang ya lebar, buat sebagian orang kecil gitu ya. Makanya nanti cara melewatinya pun berbeda-beda. Ada yang seperti barqil khatif ya, seperti petir yang menyambar saking cepatnya gitu. Udah nyampe aja ke ujung sana ya. Ada yang seperti kalau Jawa disabik kayak kuda perang gitu ya. Larinya kencang gitu, bukan kuda sirkus ya. Ada juga ya kayak sulahfa mungkin ya, kayak kura-kura dan seterusnya. Tazillu minhu aqdamul khalaq illa man hafizahullah. Ya, banyak yang tergelincir. Kalau tergelincir ya jatuhnya ke neraka jahanam sudah. Karena kan dia dibentangkan di atas neraka ya. Illa man hafizahullah, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haud, juga harus yakin nanti ada telaga ya. Haud itu telaga. Dan semua nabi punya telaga. Semua nabi punya telaga yang akan dikerumuni oleh umatnya. Tapi nanti yang paling besar adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anu na'addahu Allah fihi syaraban li ahli jannah. Jadi haud atau telaga ya. Kalau Kautsar nanti lain lagi. Kalau haud ini kan sebelum surga. Tapi setelah sirat. Setelah sirat baru nanti haud, telaga. Setelah telaga baru surga. Nanti Rasulullah SAW selain punya haud, selain punya telaga, beliau juga punya sungai ya. Yang kita kenal dengan Kautsar itu ya. Inna a'tainakal Kautsar. Adapun haud sendiri ini tempat yang Allah siapkan untuk minumnya penghuni surga. Jadi sebelum masuk surga minum dulu di sini. Asyadda bayadan minal laban. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Ahla minal asal, lebih manis dari
madu atyaba rihan minal misik, wanginya lebih wangi dari misik. Yashrabuna minhu qabla dukhulil jannah, ya. Jadi ahlul jannah minum dari haud sebelum mereka masuk surga. Wa ba'da uburis sirat, tapi setelah melewati sirat. Iya, berarti emang udah hasil saringan ya. Kalau penghuni neraka udah jatuh duluan tuh. Nauzubillah. Jadi yang selamat-selamat aja minum dari haud gitu ya. Fala yusibuhum ba'da dzalika dhama. Kalau udah minum satu teguk dari haud itu, telaga itu nggak bakalan haus lagi selamanya. Sudah luar biasa. Wa innama yashrabuna min ashribatil jannah ba'da dukhuliha talazzudha. Ya enggak ada haus lagi. Kan capek kan. Habis di mahsyar ya, berdiri itu ada riwayat mengatakan dibiarin berdiri sama Allah 40 tahun. Udah kayak gitu aja. Urah tanpa busana, hufah nggak pakai sendal, gurlah. Ada yang tenggelam ya oleh keringatnya masing-masing, sampai dengkul, sampai pusat, mungkin tenggelam juga sampai pala, ada tergantung amalnya. 40 tahun didimin kayak gitu. Di sanalah nanti berlaku syafaatul uzma, ya, syafaat agung, di mana manusia minta pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebelumnya minta mereka keliling ke nabi-nabi, ke rasul-rasul, tapi nggak bisa. Ke Nabi Adam alaihissalam, kata Nabi Adam, lastulaha, saya nggak bisa. Coba ke Nabi Ibrahim, fa innahu khalilullah. Tapi jawaban beliau sama juga ketika didatangi oleh manusia. Maksudnya supaya Allah ini cepat membuat keputusan gitu ya. 40 tahun digituin kan, masya Allah. Kita di BJS 5 jam aja kan repot. Makanya nggak mau ikut BPJS ribet ya. Ini 40 tahun. Tapi jawaban Nabi Ibrahim yang sama, lastulaha katanya. Coba ke Nabi Musa, fa innahu kalimullah. Dijawab dengan jawaban yang sama, lastulaha, saya nggak bisa. Coba ke Nabi Isa, fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Nggak bisa juga. Baru setelahnya Allah Nabi Isa diberi petunjuk untuk ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Baru jawaban beliau analaha. Ini jatah saya ini. Ya, ini jatah saya. Nah, kita kenal dengan asy-syafa'atul uzma atau maqam mahmud ya, maqam mahmud. Derajat yang terpuji, ya, maqam yang terpuji. Ya, makanya kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian ulama ini dimaksud maqam mahmud untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syafaatul uzma. Iya, karena syafaatnya nggak terkhusus untuk umat beliau, tapi melampaui umat. Ya, melampaui umat beliau maksudnya ya, lintas umat. Itu di mahsyar ya. Habis kayak gitu kan masih ada tantangan tuh, ya, dihisab, masih ada tantangan menyeberang sirat. Selamat alhamdulillah minum, masya Allah. Ajib tuh. Nah setelah itu udah gak ada haus lagi, makanya nanti penghuni surga itu minuman surga itu taladzzuha, bukan karena haus, tapi hanya untuk kenikmatan ya, untuk menikmati, bukan karena haus. Oh, penghuni surga nggak boleh haus, nggak boleh lapar, ya. Karena haus lapar itu bagian dari siksa ya, ya bagian dari cobaan. Di surga nggak ada cobaan sudah. Ya, gitu. Betul. Wa likulli nabiyyin haudun yashrabu minhu al-muslimuna min ummatihi wa akbarul ahwadi haud nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi. Jadi haud ini enggak khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi semua nabi juga punya haud ya, yang akan digerumuni oleh umat-umatnya yang beriman. Tapi yang paling besar adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyafa'ah, lalu kemudian ada lagi yang namanya syafa'ah, pertolongan. Al-maqsudu biha huna talabul i'fa'i min al-'adab fil akhirah. Betul ya, yang dimaksud dengan syafa'ah ya secara umum pertolongan, secara umum ya. Pertolongan untuk ahli maksiat dari kalangan manusia beriman, dari kalangan manusia yang memang meyakini Allah sebagai Tuhannya dan Rasulullah sebagai nabinya. Kalau buat kafir yang nggak ada syafaat ya, buat orang kafir nggak ada syafaat. Jadi syafaat ini khusus untuk mereka yang beriman. Makanya sini kata beliau, fasyafa'atu fil akhirah lil muslimina faqat. Iya. Jadi syafaat itu ya khusus untuk muslim, khusus untuk mukmin, kafir nggak ada sudah ya. Mereka yang buat ngapain ini syafaatin, karena udah pasti masuk neraka ya.
Banyak fungsinya, Pak. Fungsinya banyak dari syafaat ini. Kadang syafaat ini, ya tadi yang pertama, syafaatul uzma, syafaat agung yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena lintas umat sudah, semua umat dapat, semua manusia dapat dari syafaat Rasulullah ini. Nah, karena minimal, maksudnya dapat syafaat di sini mereka langsung diberi keputusan oleh Allah, jadi gak dibiarkan kayak gitu aja tuh. 40 tahun capek juga ya. Nah, nanti ada lagi jenis syafaat yang bisa menolong orang yang sudah divonis masuk neraka. Sudah dihisab segala macam, udah ini fix sudah masuk neraka sudah. Tapi karena dapat syafaat, nggak jadi dia. Vonisnya langsung batal sudah. Dan syafaat model ini, ya, sebagaimana dinukil oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, ini juga khusus untuk Rasulullah SAW. Nah, jadi syafaat itu banyak jenisnya. Nanti ada yang khusus untuk Rasulullah SAW, ada juga nanti yang untuk para nabi yang lain. Bahkan nanti syuhada misalkan yang meninggal syahid atau ulama atau anak kecil gitu ya, anak kecil ya, kalau kecil berarti belum balik ya. Juga sama, yang meninggal kecil belum balik itu bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Tapi syafaat yang model ini khusus untuk Rasulullah SAW. Jadi syafaat untuk mereka yang sudah divonis masuk neraka tapi nggak jadi. Karena dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Imam Nawawi, ini khusus untuk Rasulullah SAW. Selain beliau nggak bisa. Selain beliau nggak Allah izinkan. Di antaranya ada lagi syafa'atuhu fi raf'i darajati ba'dil muslimina fil jannah. Ada lagi syafaat untuk meninggikan derajat orang yang sudah di surga. Masya Allah. Jadi misalkan kita udah di surga nih ya, amin lah. Pokoknya husnudzon sama Allah, baik sangka aja kita sama Allah. Kalau ngandelin amal yang nggak tahu. Kita udah masuk surga, jadi pengen naik derajatnya. Nggak mau di kelas 1 ya, pengen naik kelas 2 misalnya. Itu bisa, ya, bisa melalui syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi syafaat beliau yang fungsinya bisa meninggikan derajat orang yang memang sudah masuk surga. Udah di surga dapat syafaat lagi gitu ya. Masya Allah ya. Wa minha takhfiful 'adzabi ma'an ba'di man dakhala an-nara minal muslimin. Ya, ada lagi syafaat yang fungsinya meringankan siksa orang yang sudah masuk neraka. Masuk neraka sudah, masuk ya masuk. Tapi kadar azabnya dikurangi berkah syafaat juga. Ya walaupun nanti kita yakin semua manusia ya atau mukmin dan muslim, semua manusia yang beriman pasti akan keluar dari neraka. Ya, walaupun mereka masuk dulu tapi nggak kekal. Mereka nggak kekal di neraka. Kalau sudah keluar dari neraka kemudian masuk di surga atau masuk ke surga, mereka kekal di surga. Tapi ya nggak pernah punya cita-cita masuk neraka ya Pak, walaupun sebentar. Ya maksudnya nggak puas sampai di sana, maksudnya nanti umat beriman itu akan masuk surga akhirnya. Jangan berhenti di situ cita-citanya. Cita-citanya sih pengen masuk surga tanpa hisab. Nah, karena nggak bisa bayangin tuh masuk surga, masuk neraka itu walaupun cuma 1 jam ya atau 1 menit itu ala gosong gitu. Nah, makanya di sini beliau merinci lagi asy-syafa'a fi idkhali qaumin minal muslimina al-jannata bila hisab. Nah, ini ya. Harapannya ini. Jadi ada lagi syafaat dari Rasulullah SAW yang bisa memasukkan umat Islam surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum ya, mudah-mudahan kita termasuk di sini. Tergantung lah ya, kita dikenal sama Rasulullah apa enggak ya. Ceritanya mungkin sama Rasulullah dulu baca sholawatnya berapa? Baca sholawatnya cuma di sholat ya. Mudah-mudahan bisa memperbanyak sholawat. Semakin banyak sholawat semakin dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah beliau ingat nanti ya. Nah, ingat nanti. Nah, ini orang di Saudi udah banyak baca sholawat nih. Ya, adalah ayo masuk surga tanpa hisab. Kan enak ya. Amin ya. Setelah syafaat ada al-jannah. Nah, ini juga harus diyakini ya. Wal jannah
apa itu surga? Darussalam, ya, tempat keselamatan. Wathawab al-abadi wan na'im ad-daim, ya, pahala yang abadi, nikmat yang kontinu, ya, terus menerus, nggak akan terputus. Wal ladza al-baqiyah, ya, kenikmatan yang abadi. Nah, ini surga. Wa yajibul iman anna khuliqat wa hiya mawjudatun al-an. Jadi wajib iman bahwa surga ataupun neraka sudah ada, ya, sudah diciptakan dan sekarang sudah ada. Ini harus diyakini juga, surga dan neraka sudah ada, sudah Allah ciptakan. Wal khulud, juga harus yakin dengan adanya kekekalan. Ay baqul kuffar fin nari bila nihayatin abada wa baqul muslimina fil jannati bila nihayatin abada. Yakin, ya, bahwa selain surga dan neraka yang kekal, penghuninya pun kekal. Jadi orang kafir yang kekal di neraka, sebagaimana muslim juga kekal di surga. Namanya kekal ya bila nihayah abada, tanpa batas selamanya. Makanya kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir kekal di neraka, nggak ada putusnya, naudzubillah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa seandainya orang-orang kafir yang sudah di neraka dikabarkan kepada mereka bahwa mereka itu di neraka hanya selama jumlah kerikil yang ada di dunia, la farihu, pasti mereka akan bahagia. Seandainya ada keputusan kayak gitu tuh dari Allah tuh, tapi kan mustahil, nggak bakalan ada. Tapi seandainya dikabarkan seperti itu, kalian di neraka ini hanya sejumlah kerikil yang ada di dunia. Jadi satu kerikil dihitungnya 1 tahun gitu, ya. Berapa miliar kerikil yang di dunia, ya udah. Kalau 1 miliar misalkan 1 miliar tahun, itu pasti mereka akan bahagia. Karena ada harapan keluar. Tapi itu nggak ada sih, mustahil. Mereka kekal di dalamnya. Firaun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, sama para pengikutnya. Sebagaimana juga muslimin kekal di surga. Dan kemudian ini nikmat yang paling luar biasa di surga adalah warru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Harus yakini bahwa nanti ahli surga, penghuni surga bisa melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini a'adhamun ni'am. Ini nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung bagi penghuni surga. Tapi la kama yural makhluk, harus diyakini ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga itu mampu atau Allah beri kemampuan untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala, itu la kama yural makhluk, tidak seperti terlihatnya makhluk, ya. Bila kaifin wan hisar, tanpa cara dan tanpa batas. Kalau kita kan melihat makhluk itu harus di depan kita, ya Pak. Kalau di belakang kan nggak bisa kita lihat, ya. Pokoknya nggak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, sama juga cara melihat Allah nanti nggak sama cara kita melihat makhluk. Makanya di sini kata beliau, la kama yural makhluk. Memang nanti Allah itu bisa dilihat di surga. Dan itu nikmat yang sangat luar biasa, nikmat level 1 di surga. Tapi nggak seperti kita melihat makhluk, ya. Nggak usah dibayangin, emang nggak bakalan bisa gitu kan. Pokoknya yakin aja sudah, mudah-mudahan kita dapat itu. Dan berbeda-beda nanti, ya, berbeda-beda berapa kalinya penghuni surga itu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di satu riwayat diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri, ya. Jadi adna ahlul jannati manzilah, ketika beliau menjelaskan tentang darajat di surga, derajat di surga, tingkatan di surga. Jadi paling rendahnya penghuni surga itu Allah kasih istana, luasnya masirati alfi sana, luasnya itu perjalanan 1000 tahun. Jadi kita jalan 1000 tahun sampai mana, ya segitu kekuasaan dia, segitu istana dia.
Dan itu adna ahlil jannah manzilah. Itu paling rendahnya. Paling rendahnya penghuni surga. Ya mungkin ya imigran ya. Iya, imigran dari neraka. Baru keluar dari neraka gitu, masuk surga, Allah kasih yang seperti itu. Sehingga saking bersyukurnya dia itu sampai berucap, kayaknya nggak ada orang yang lebih nikmat dari saya. Jadi pede gitu ya. Karena memang biasa pemula mau pede kayak gitu ya. Padahal selain dia udah 5 kali gitu. Ya itu bukti syukur dia lah ya. Jadi saking senangnya karena kemarin masih direbus, masih dipanggang gitu ya di neraka. Dapat nikmat yang seperti itu. 1000 tahun luas gitu. Perjalanan 1000 tahun. Padahal itu adna ahlil jannah manzilah. Yang paling rendah penghuni surga levelnya. Wa akramuhum, nah kata beliau yang paling mulia nanti, level yang paling tinggi penghuni surga bisa melihat zat Allah qudwatan wa asyiyah. Jadi melihat zat Allah pagi dan sore, sehari 2 kali. Masya Allah. Itu yang paling mulia. Mudah-mudahan kita masuk sana ya. Nikmat yang luar biasa. Fajarahul mu'minuna fil akhirah wa hum fil jannah wa qabla dukhuliha. Kata beliau, nanti orang-orang beriman akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, qudratullah, atas kehendak Allah dan qudrat Allah gitu ya. Fil jannah, baik di surga, wa qabla dukhuliha, juga sebelum mereka memasuki surga. Jadi sebelum masuk surga juga udah bisa melihat Allah ya. Dan juga nanti berulang di surga. Nah, tapi gak usah dibayangin gimana caranya. Yang pasti enggak kayak melihat makhluk itu aja udah selesai. Bila kaifin wan hisab. Kemudian wa antum minabil malaikatillah. Kita juga harus yakin terhadap atau kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala ya, yang wajib diketahui secara rinci detail 10 jumlah totalnya wallahu a'lam. La ya'lamu junuda rabbika illa hu, yang tahu jumlahnya cuma Allah Subhanahu wa taala. Urusulihi, para rasulnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, dan harus meyakini beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Juga harus diyakini bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW penutup para nabi. Jangan jadi Ahmadiyah. Ada lagi katanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW ya. Siapa namanya? Mirza siapa? Enggak sesat itu ya. Enggak boleh meyakini ada Rasulullah SAW setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, ini tidak menafikan, tidak kontradiksi dengan keyakinan kita bahwa nanti di akhir zaman akan turun lagi Nabi Isa alaihissalam ya. Wa sayyidu waladi Adam ajma'in, juga harus yakin bahwa Rasulullah ini pemimpin seluruh manusia. Makanya Allah berkata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu Allah jadikan sebagai rahmat untuk alamin. Alam itu ya kullu ma siwallah. Semua selain Allah masuk kategori alam. Dari situ disimpulkan bahwa Rasulullah afdalul alamin, makhluk yang paling mulia. Enggak cuma di kalangan manusia, tapi seluruh makhluk Allah. Malaikatnya, jinnya, semuanya pokoknya ya. Apapun yang menjadi makhluk Allah SWT, pokoknya selain Allah. Yang makhluk itu kan kullu ma siwallah. Semua selain Allah itu ya makhluk. Kalau Allah khalik, Allah mencipta, kita makhluk. Nah, makhluk yang paling mulia itu ya Rasulullah SAW. Bahkan dibanding malaikat sekalipun. Baik. Nah, ini yang termasuk sam'iyat ya, yang pernah kita dengar dari Rasulullah SAW yang harus diyakini. Wallahu a'lam bishawab.